Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Koko Puspana dalam video pembahasan materi mata pelajaran ekonomi kelas 10. Dalam hal ini adalah materinya keseimbangan pasar. Pengertian harga keseimbangan. Harga keseimbangan berarti harga yang terbentuk pada titik perpotongan antara kurva permintaan dan kurva penawaran. Secara sederhana, harga keseimbangan adalah kesepakatan antara penjual dan pembeli. Oleh karena harga keseimbangan terjadi akibat interaksi permintaan dan penawaran di pasar. Maka harga keseimbangan bisa juga disebut sebagai harga pasar. Biasanya harga keseimbangan yang sudah terbentuk akan bertahan lama dan menjadi patokan antara penjual dan pembeli. Harga keseimbangan disebut juga equilibrium price, yang sangat dipengaruhi oleh hukum permintaan dan hukum penawaran. Proses dan faktor terbentuknya harga keseimbangan. Harga keseimbangan terjadi karena adanya interaksi antara penjual yang melakukan penawaran dan pembeli yang melakukan permintaan. Hal yang perlu dicatat adalah bahwa proses interaksi ini harus dilakukan secara wajar. Maksudnya, interaksi tawar-menawar dilakukan tanpa adanya tekanan, sehingga merugikan salah satu pihak. Berdasarkan proses terbentuknya harga keseimbangan tersebut, maka bisa diketahui pula faktor apa saja yang mempengaruhi harga keseimbangan. Nah, faktor-faktornya adalah sebagai berikut. 1. Permintaan terhadap barang atau jasa bertambah, tetapi jumlah barang atau jasa terbatas. Yang kedua, tinggi rendahnya biaya produksi. Yang ketiga, pandangan akan masa depan dari produsen atau konsumen. Yang keempat, produsen mengetahui selera konsumen. Yang kelima, penawaran terhadap barang atau jasa bertambah, tetapi daya beli konsumen tetap atau berkurang. Peran dan fungsi harga keseimbangan dalam perekonomian. Selain untuk mendapatkan kesepakatan harga yang disenangi oleh penjual maupun pembeli dalam perekonomian yang lebih luas, maka peran dan fungsi terbentuknya harga pasar, terbentuknya harga keseimbangan adalah sebagai berikut. 1. Menunjukkan bagaimana perubahan kebutuhan masyarakat. Yang kedua, memberi stimulus pada pengusaha untuk berinovasi akan perubahan permintaan. Yang ketiga, membantu penjual menentukan penawaran. Yang keempat, membantu produsen untuk menentukan jenis barang yang akan diproduksi. Yang kelima, menentukan pembagian hasil produksi di antara konsumen. Yang keenam, menentukan teknologi yang tepat untuk proses produksi. Cara menghitung harga keseimbangan. Untuk menghitung harga keseimbangan di antaranya, yang pertama, menghitung harga keseimbangan dengan tabel. Menghitung harga keseimbangan menggunakan tabel bisa dengan mudah dilakukan dengan membuat tabel yang berisikan P atau harga, jumlah barang yang diminta atau Q, dan jumlah barang yang ditawarkan QS. Pada tabel diisi daftar harga yang diberikan. Pada QD diisi daftar berapa jumlah unit yang diminta dengan harga tersebut. Dan pada QS diisi daftar berapa jumlah unit yang ditawarkan dengan harga tersebut. Nih contohnya. Berikut contoh dari tabel harga keseimbangan produk X. Ini harga barang P. Harga barangnya 1000, jumlah yang diminta 50, jumlah barang yang ditawarkan 10. Ini tidak seimbang, tidak sama ya. Yang kedua, pada saat harga 2000, yang dimintanya 40, yang ditawarkannya 20. Pada harga 3000, yang dimintanya 30,
yang ditawarkannya 30. Nah ini udah sama nih antara yang diminta dengan yang ditawarkan. Jadi harga keseimbangan itu terjadi pada harga 3.000. Jelas ya? Karena apa? Karena antara jumlah barang yang diminta sama dengan jumlah barang yang ditawarkan. Itu cara menentukan harga keseimbangan dengan tabel. Yang kedua, menghitung harga keseimbangan dengan kurva. Nah, ini cukup rumit kalau ini. Baik, perhatikan. Akan Bapak jelaskan. Yang berikutnya, menghitung harga keseimbangan dengan pendekatan matematis. Nah, ini pendekatan matematis berarti menggunakan pola perhitungan matematik. Pendekatan matematis yang diberlakukan jika data yang diperoleh merupakan fungsi permintaan dan penawaran. Harga keseimbangan akan terbentuk jika memenuhi rumus keseimbangan. Ini syarat untuk harga keseimbangan, di mana QD sama dengan QS atau PD sama dengan PS. Artinya jumlah barang yang diminta sama dengan jumlah barang yang ditawarkan, atau tingkat harga barang yang diminta sama dengan tingkat harga yang ditawarkan. Contoh, diketahui fungsi permintaan QD sama dengan 80 dikurangi P, dan fungsi penawaran QS sama dengan 8P dikurangi 100. Maka untuk menentukan harga dan jumlah keseimbangannya adalah dengan menerapkan rumus keseimbangan dulu, di mana QD sama dengan QS. Lihat QD-nya berapa? QD-nya adalah 80 dikurang P. Nah, masukkan ke sini ke QD. 80 dikurangi P sama dengan QS-nya adalah 8P dikurangi 100. Nah, ini QS-nya 8P dikurang 100, sehingga diperoleh yang di ruas kiri adalah P, yang di ruas kanan adalah konstanta. Nah, maka ini P tinggalkan di ruas kiri, ini negatif P. Nah, P yang ada di ruas kanan tarik ke ruas kiri, yang tadinya 8P sekarang berubah menjadi negatif atau min 8P. Nah, sehingga tertinggal sekarang negatif 100. Nah, ini negatif 100. Kan tadi P-nya udah ditarik ke ruas kiri ya. Yang tersisa di ruas kanan adalah negatif 100. Nah, sedangkan konstanta yang tadi di ruas kiri sekarang tarik ke ruas kanan. Tadinya 80 menjadi negatif 80. Maka sekarang dapat diperoleh min P dikurangi 8P sama dengan negatif 9P. Negatif P dikurangi negatif 8P adalah negatif 9P, sama dengan negatif 100 dikurangi 80 adalah negatif 180, sehingga P sama dengan negatif 180 dibagi negatif 9, sehingga P-nya diperoleh 20. Nah, dari hasil perhitungan tadi, maka nilai P ini adalah masukkan ke salah satu fungsi. Dalam hal ini adalah fungsi permintaan, di mana fungsi permintaan adalah ID sama dengan 80 dikurangi P. Nah, P ini kan sudah diketahui tadi berapa? 20. Masukkan saja yang 20 tadi. Jadi sekarang ID sama dengan 80 dikurangi 20. Di mana 20? Dari mana? Kan P-nya 20. Oke. Jadi QD sama dengan 80 dikurangi 20. Jadi QD-nya sekarang menjadi 60. Jadi dapat disimpulkan bahwa harga keseimbangannya adalah Q-nya 60 ini dan P-nya 20. Jelas ya? Jadi harga keseimbangan itu adalah pada tingkat harganya. P berapa tadi P? 20 dan jumlah barangnya 60. Nah, ini
Seimbang pasarnya adalah atau equilibrium price-nya adalah 60-20. Cukup jelas ya? Itu sekilas pembahasan mengenai terbentuknya harga keseimbangan. Itu yang bisa Bapak sampaikan mengenai pembahasan harga keseimbangan. Mudah-mudahan dapat dipahami, dimengerti. Ya, cukup sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.